Allah Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wat-tadhakkura wal-mudzakarata wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Al-Fatihah. Ta'anallaha ayyarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa alamana wa salafuna shalih bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'in wa tabi'in summa ila masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina summa ila musannif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa yudhu alaina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wal akhirati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyikhuna al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iri salihin, amin. Pada halaman 4 ya. Wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fihil khalaiku tashamu. Wal ba'thi, dan beriman kepada hari kebangkitan kembali. Al-ba'thi, kebangkitan kembali. Nanti kita bakal dibangkitkan kembali oleh Allah. Wal qadari, dan kepada qadar al-jalili, yang jalil. Al-qadaril jalili, kepada qadar yang agung. Wa jam'ina, dan dikumpulkannya kita fi mahsyarin, pada padang mahsyar,
fihi pada mahsyar al-khalaiqu adapun semua makhluk tahsyamu ialah malu. Jadi pada cabang yang ke-7, cabang yang ke-6, cabang yang ke-6 adalah beriman kepada al-ba'si, dibangkitkan kembali oleh Allah, wal qadaril jalil, dan kadar kodok. Kalau kita kan kodok dan kodar biasanya, ini kodar. Qadaril jalil, beriman kepada ketentuan Allah, al-jalil yang agung. Wa jam'ina fi mahsyarin, dan nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar semua makhluk malu. Zakaran nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Zakara menyebutkan an-nazimu, siapa nazim, pengarang nazoman, fi hadzal baiti pada bait ini, salasa syu'abin kepada 3 cabang. Pada bait ini pengarang nazoman yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan tentang 3 cabang iman. Faqala, lalu berkata siapa nazim, ala nasaki ma taqaddama, ala nasaki ma mengikuti rangkaian, taqaddama yang telah lalu. Wa syu'batus sadisatu al-imanu bi annallaha yab'atsul mauta. Wa syu'batus sadisatu, dan adapun cabang iman yang ke-6, al-imanu ialah iman, yakin, bi annallaha bahwasanya Allah, yab'atsul mauta adalah membangkitkan, al-mauta kepada orang-orang mati. Nanti oleh Allah dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Sawa'un kanu maqburina aw gharqa aw ghairu dzalika. Sawa'un kanu, sama saja ada siapa al-mauta, orang-orang yang telah mati, maqburina ialah dikuburkan, mati dalam keadaan dikuburkan, au gharqa atau mati tenggelam, au ghairu dzalika atau lainnya itu. Jadi nanti oleh Allah kita dibangkitkan kembali sebagaimana keadaan biasa. Dibangkitkan kembali baik orang yang mati dalam keadaan dikubur, atau matinya karena tenggelam di laut, di kali, atau matinya dalam keadaan kena longsor, sama saja semuanya nanti bakal dibangkitkan kembali. Kadang-kadang kan ada orang yang berpendapat, gimana kalau matinya kebakar, jasadnya sampai enggak ada jasadnya, tetap nanti bakal dibangkitkan kembali. Atau mati dalam keadaan tenggelam di lautan, jenazahnya enggak kelihatan, enggak ditemukan, ya, tetap nanti bakal dibangkitkan sebagaimana biasa. Wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badani la mithluhu ijma'an. Wal mab'utsu, adapun yang dibangkitkan, huwa 'ainu hadzal badani
adalah zat badan ini. Maksudnya badan ini sendiri, badan kita sebagaimana biasa yang ada pada saat ini. La misluhu, bukan semisal atau padanannya badan ini. Jadi yang dibangkitkan oleh Allah adalah badan kita yang ada seperti saat ini, bukan semisal tubuh kita, bukan umpama atau ganti dari tubuh kita, tetapi emang badan kita pribadi yang saat ini nanti dibangkitkan oleh Allah ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna Za'ama, menyangka, alladzina kafaru, orang-orang kafir, allai yub'atsu, menyangka tidak akan dibangkitkan, bahwasanya allai yub'atsu, bahwasanya lai yub'atsu, tidak akan dibangkitkan siapa mereka, orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bala, betul mereka akan dibangkitkan. Wa rabbi, dan adapun Tuhanku, la tub'atsunna, benar-benar akan, la tub'atsunna, benar-benar akan membangkitkan, akan dibangkitkan siapa mereka atau kalian, ya. La tub'atsunna, benar-benar akan dibangkitkan siapa kalian. Wa rabbi, dan adapun Tuhanku, demi Tuhanku, la tub'atsunna, benar-benar akan dibangkitkan siapa kalian. Nah, ini cabang iman yang ke-6, meyakini bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Wa syu'batus sabi'atu al-imanu bil qadari. Wa syu'batus sabi'atu, adapun cabang yang ke-7, al-imanu bil qadari, adalah beriman, yakin kepada qadar. Qadar ini bahasanya makna yang enak, eksekusi. Kalau qadha, vonis. Qadha, vonis. Kalau qadar, eksekusi. Qadha, ketentuan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah kejadiannya, eksekusinya. Beriman dengan qadar bi an ta'taqida annallaha ta'ala awjadal asya'a ala tibqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala. Bi an ta'taqida, dengan yakin siapa kamu, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala, aujada, adalah mewujudkan, siapa Allah, al-asya'a, kepada segalanya, segala sesuatu, ala tibqima, sesuai dengan apa yang sabako, dengan apa yang terdahulu, sesuai dengan apa sabako yang terdahulu.
bihi dengan ma ilmuhu ta'ala, apa ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau aujada ini adalah qadar, ya, sudah kejadian, bakalan terjadi atau eksekusi kejadiannya, mewujudkan, Allah mewujudkan sesuatu. Tetapi sabako yang telah lalu. Nah, kalau yang telah lalu berarti adalah qadha, ya, qadha, ketentuan Allah yang lalu. Sedangkan aujada, Allah mewujudkannya. Nah, ini dinamakan qadar. Fajami'u af'alil khalqi, maka adapun semua perbuatan-perbuatan makhluk bitakdirillahi ta'ala adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi bukan makhluknya aja, bukan ciptaannya aja, dengan takdirnya Allah. Perbuatan-perbuatan makhluknya pun sesuai dengan takdirnya Allah. Fayam bagi, maka seyogianya, sepatutnya lil insani, bagi manusia, ayyardo, apa ridho siapa insan, bikul lima yajri bihil qadha'u, bikul lima dengan semua sesuatu, yajri yang berjalan, bihi dengan ma al qadha'u, apa qadha, ya, qadha ketentuan atau yang diputuskan oleh Allah. Jadi bagi manusia harus redho, harus ikhlas dengan kejadian-kejadian apa yang ditakdirkan, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya fulan lahirnya berupa bentuk laki-laki, nah, itu adalah sudah qadarnya Allah. Misalnya akan diciptakan si fulan dalam bentuk laki-laki, nah akan diciptakan sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, itu namanya qadha. Kemudian benar-benar terjadi, fulan lahir dalam di hari sekian, kemudian rupanya laki-laki. Nah, ketika lahirnya itu adalah qadar, eksekusi. Nah, kita harus rela, harus ridho dengan segala apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayuka, dan diceritakan ada sebuah kisah di sini. Ani Syaikhi Afifuddin Az-Zahidi, dari Syekh Afifuddin Az-Zahid yang zuhud. Diceritakan tentang Syekh Afifuddin Az-Zahid yang zuhud. Annahu, bahwasanya Syekh kana bi Misra, ada siapa Syekh bi Misra, ialah tinggal di Mesir. Faballaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatlil kuffari lil muslimina. Faballaghahu, lalu sampai, hu kepada Syekh Afifuddin, ma apa kejadian, waqa'a yang terjadi, apa ma di Baghdad, di Baghdad, min qatlil kuffari, berupa pembunuhan orang-orang kafir, lil muslimina, terhadap orang-orang muslim, ya, orang kafir bunuh orang-orang muslim yang ada di Baghdad.
Kemudian berita ini sampai ke telinganya Syekh Afifuddin. Hatta kharibat Baghdadu salasasinina wa nisfa sanatin bi ghairi khalifatin. Hatta kharibat, sehingga hancur, Baghdadu, apa Baghdad, salasasinina 3 tahun, wa nisfa sanatin, dan setengah tahun, 3,5 tahun Baghdad hancur, bi ghairi khalifah, dengan tanpa adanya khalifah, tanpa ada pemimpin di Baghdad. Wa min ta'liqil kuffari al-musahifa fi a'naqil kilabi wa ilqaihim kutubal a'immati fid dajlati. Wa min ta'liqil kuffari, dan berupa menggantungkannya orang-orang kafir, al-mushafa, kepada mushaf, fi a'naqil kilabi, di leher-lehernya anjing. Sampai-sampai mushaf Al-Quran digantungin, dibuat kalung di lehernya anjing. Wa ilqaihim, dan membuangnya mereka orang-orang kafir, kutubal a'immati, kepada kitab-kitab para imam, fid dajlati, pada sungai Dajlah. Sungai Dajlah ini di Irak, di Baghdad. Hatta sorot, sampai terjadi, sampai menjadi apa, kutubul a'immah, kitab-kitabnya para imam saking banyaknya, kal jisri, seperti jembatan, tamurru, yang bisa lewat, al khailu, apa kuda, alaiha, di atas kitab-kitab itu. Saking banyaknya kitab-kitab yang dilempar oleh orang-orang kafir, maka dilempar ke kali Dajlah, maka saking banyaknya diibaratkan kuda pun bisa lewat di atas kitab itu seperti jembatan. Nah, ini kejadian di Baghdad dari dulu udah, ini kejadian di Baghdad. Dijajah oleh tentara Tartar. Kalau sekarang oleh tentara Amerika. Dari dulu udah ini. Fa'ankara zalika, lalu protes siapa, Syekh Afifuddin, zalika, tentang kejadian itu. Karena Syekh Afifuddin mendengar kejadian bahwasanya Baghdad dijajah oleh tentara Tartar, maka beliau protes kepada Allah. Wa qala ya Rabbi kaifa hadza. Waqala, dan beliau berkata, ya Rabbi, ya Allah, kaifa hadza, bagaimana ini, ya, kok, ya, kenapa kok ini bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi. Wa fihim al-atfalu, padahal fihim, di antara mereka itu, al-atfalu, adapun anak-anak kecil, atfal, anak kecil atau anak bayi. Waman la zambalah, dan diantaranya juga ada orang, orang la zambalah, yang tiada dosa, lahu, bagi man, orang-orang gak punya dosa, anak-anak kecil, kok semuanya dihabisin sama orang-orang kafir. Faro'a fil manami rojulan, faro'a, kemudian melihat siapa Syekh, fil manami, di dalam mimpi. Beliau melihat di dalam mimpi, bermimpi, rojulan, kepada seorang laki-laki. Wa fi yadihi, dan ialah di tangannya laki-laki itu, kitabun, ada sebuah kitab.
Fa'akhazahu, lalu mengambil siapa syekh hu kepada kitab. Fa'idhan fihi haza, fa'idhan, lalu tiba-tiba, fa'idhan, tiba-tiba, fihi, di dalam kitab, hazanil baitani, adapun dua bait ini, min bahril mutaqaribi, dari bahar mutaqarib. Nah, kalau ini namanya bahar mutaqarib. Kalau yang kita baca nazumannya bahar kamil, ada bahar mutaqarib juga. Bentuk-bentuk nada-nada sebuah nazuman. Gimana ada nadanya? Saya rada lupa ada. Da'il i'tirodo famal amru lak, walal hukmu fi harakatin falak, wala tas'alillaha an fi'lihi, faman khodo lujjata bahrin halak. Da'il i'tirodo, tinggalkanlah al-i'tirodo, kepada protes, ya, nyangga, protes. Tinggalkanlah al-i'tirodo, kepada protes. Fama, maka tidak ada, al-amru, adapun urusan, laka, adalah bagimu. Ini urusan, bukan urusanmu. Di dalam kitab ada tulisan bait ini. Walal hukmu, dan tidak ada al hukmu, apa ketentuan, fi harokatin, pada gerakan benda-benda, al harokatil falak, gerakan benda-benda langit. Maka tidak ada ketentuan pada gerakan benda-benda di langit. Wala tas'alillah, dan janganlah mengurus siapa kamu, dan janganlah mengurus siapa kamu, Allah, kepada Allah, an fi'lihi, tentang perbuatannya Allah. Kamu jangan ngurus apa yang telah Allah tentukan. Faman, maka barang siapa, khodo, yang masuk, siapa man, lujjata bahrin, ke dalam laut, halaka, maka binasa. Ya, jadi Syekh Afifuddin adalah salah seorang ulama besar yang zuhud, yang ada di Mesir. Mendengar kejadian ini, beliau protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok ini bisa terjadi? Padahal di sono ada anak bayi, ada anak kecil, kemudian ada orang-orang yang kagak punya dosa. Kemudian beliau di dalam mimpi melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki itu megang kitab, kemudian kitab tersebut diambil oleh Syekh Afifuddin. Kemudian di dalam kitab itu ada dua bait ini. Tinggalkanlah protes, maksudnya jangan banyak protes sama Allah. Ini urusan, bukan urusan ente. Dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang pergerakan benda yang ada di langit, melainkan dengan izin Allah. Wala tas'alillaha an fi'li, dan janganlah kamu mengurusi Allah tentang kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam lautan, maka dia binasa. Makanya nggak usah ikut protes kepada Allah. Maksudnya apa? Nanti di baitnya ada lagi. Wa syu'batu tsaminatu al-imanu bi annal khalaiqi
bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'tsi wan nusyuri. Jadi tentang bait ini sempat ada orang tentang sama kejadian yang serupa tentang ini, ada orang yang sowan kepada Syekh Sahal At-Tustari. Syekh Sahal At-Tustari, beliau adalah salah seorang walinya Allah. Orang-orang sowan kepada beliau, datang kepada Syekh karena melihat kejadian di Baghdad, melihat kejadian di Baghdad tentang pembantaian itu. Mereka bertanya kepada Syekh, ya, Syekh Sahal ini beliau adalah salah seorang wali besar. Ya, mereka bertanya kenapa? Ya, mereka bertanya kenapa orang-orang para walinya Allah enggak berdoa sama Allah agar musuh-musuhnya Allah dibinasakan. Ya, kenapa kok kejadian seperti itu? Kenapa para walinya Allah kok diem aja? Ya, coba berdoa biar musuh-musuhnya Allah dibinasakan. Sama pertanyaan kayak orang-orang sekarang. Ya, kok di Baghdad, misalnya di Suriah, ya, Palestina begitu, kenapa wali-walinya Allah nggak doain orang-orang yang bantai biar dibinasakan sama Allah? Kemudian Syekh At-Tusturi beliau menjawab, ya, di negeri ini banyak banget wali yang doanya sangat dimakbulkan, yang sangat diterima doanya oleh Allah. Bahkan saking diterimanya doa oleh Allah, kalau dia berdoa tentang hari kiamat biar supaya kiamat dipercepat, ya, bakal dikabulkan sama Allah. Tetapi para walinya Allah nggak bakal doa kayak gitu, karena tentang itu bukan tugasnya mereka, bukan tugasnya para walinya Allah. Wasyubatu sabinatu, dan adapun cabang yang ke-8, al-imanu adalah iman, yakin, bi annal khalaiqa, bahwasanya para makhluk, yusakuna, digiring, jami'an, semuanya, ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan, wan nusyuri, ba'dal ba'si, setelah dihadapkan, wan nusyuri, dan dibangkitkan, ilal ardil mahsyari, ke bumi atau ke tanah mahsyar. Kalau kita ngatin ke padang mahsyar, ai al mauqifi, tempat berhentinya makhluk di situ. Ya. Nanti setelah kita dibangkitkan, kemudian kita digiring ke padang mahsyar, ke tempat yang rata, ya, yang rata. Wahia ardun baydau, wahia, dan adapun ardun mahsyar, padang mahsyar, ardun baydau, adalah bumi atau tanah yang putih, tanahnya putih banget. Qaun safsaun, qaun, tanah yang datar, safsaun, sama sekali, datar banget pokoknya. Kalau di Al-Quran qa'an safsafa, tanah yang putih, safsafun, ya, qaun safsafun, yang datar sama sekali, lurus terus. La fiha iwajun, yang tidak ada fiha, pada tanah itu, iwajun, adapun tempat rendah, wala amtun, dan tidak ada tempat yang tinggi. Jadi datar, enggak ada bolongan, enggak ada tanjakan. Wala alaiha rabwatun, dan tidak ada alaiha, pada mahsyar itu, rabwatun, adapun bukit, ya, gunung-gunung kecil yang nggak bisa ngumpet jadinya. Yaktafi, yang bersembunyi, al insanu, siapa insan, waro'aha, di belakang rabwah itu, di belakang bukit, ya.
tanah datar banget, seujung pandangan mata nggak ada batasnya, datar terus. Agak bisa mentok men. Wala wahdatun, dan juga tidak ada jurang, yang khafidu anil ayuni, yang bersembunyi dari pandangan mata, fiha, pada tanah itu, pada ardun mahsyar. Jadi lurus sebagai sejauh pandangan mata. Bal huwa sa'idun wahidun basitun. Bal, akan tetapi, huwa sa'idun, adalah tanah, wahidun, yang satu, basitun, yang datar, la tafawuta fihi, yang tidak ada perbedaan, fihi, pada tanah itu, rata semuanya. Yusakuna ilaihi, digiring siapa makhluk, ilaihi, ke tempat itu, zumaron, dalam keadaan rombongan. Jadi nanti kita digiring rombongan, berupa rombongan, bukan sendiri-sendiri. Nah, di rombongan si fulan, ini rombongan si anu. Wa maratibun nasi, dan adapun derajat-derajatnya manusia, fil hasyri, di padang mahsyar, mutafawifatun, adalah berbeda-beda. Faminhum, maka ialah di antara mereka, di antara manusia, ar-raqibu, ada yang digiring rombongan menggunakan ar-raqib, menggunakan kendaraan. Ya, ada yang menggunakan naik kendaraan. Wahwal muttaqi, dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang pakai kendaraan, orang-orang yang bertakwa. Wa minhum al-mashi ala rijlaihi, dan di antara mereka dibangkitkan menuju kepada mahsyar al-mashi, dalam keadaan orang yang berjalan, ala rijlaihi, menggunakan kedua kakinya. Siapa itu? Wa huwa qalilul amali, dan mereka adalah orang yang sedikit amalnya. Amalnya sedikit, jalannya pakai kaki. Kalau amalnya banyak, pakai kendaraan. Wa minhum al-mashi ala wajhihi, dan di antara mereka ada orang yang berjalan ala wajhihi, menggunakan wajahnya, yaitu tengkurap jalannya, ngesok tengkurap ya. Wa huwal kafiru, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya, dan jadi nanti di padang mahsyar bermacam-macam. Orang-orang juga dalam keadaan malu. Kemudian diberangkatkan ke padang mahsyar dalam keadaan rombongan-rombongan. Ada rombongannya, rombongan si anu pakai kendaraan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amalnya banyak. Ada yang orang pakai jalan kaki, ya, ada yang dingklek gitu ya. Dingklek. Jalan kaki, kemudian ada orang yang ngesot, orang-orang kafir. Nanti pada pembahasan berikutnya tentang umatnya Sayyidina Muhammad ketika berjalan di atas jembatan As-Sirat. Ya, ada yang orang seperti jalan di atas sirat seperti sambaran kilat, ada yang seperti burung, enak jalannya. Jembatan Sirat kan jembatan yang dibuat di atas neraka jahanam. Kalau misalnya jalan itu kepleset, ya masuk ke neraka berarti. Nah, nanti keterangannya minggu depan aja dah. Ini badan masih kurang enak ini. Bahkan bacanya masih kurang fokus ini. Iya, kurang menjiwai baca kitabnya ini, kurang enak. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Minggu besok menceritakan tentang 7 macam keadaan umatnya Sayyidina Muhammad melewati jembatan As-Sirat. Ya, episode berikutnya dah, biar rajin ngaji. Oke. Bagaimana nih nanti kita nih jalannya? Nanti ada di sini. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilali wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la bihisabi minna bil mustafa rasuli madha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashi subi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una al-hasana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.